Bab 4 Penaklukan Kerajaan Sahilan. Kuntara adalah salah satu kerajaan yang berdiri di kawasan pantai timur Swarnadwipa. Kerajaan ini tidak persis terletak di pesisir, melainkan terletak di pinggir Sungai Batanghari yang bagian hulunya bermuara ke pesisir pantai timur Swarnadwipa. Letak Istana Kuntara sangat strategis, terlindung dari terjangan arus laut dan badai angin. Tak jauh dari istana terdapat bandar atau pelabuhan laut yang kerap disinggahi oleh para pedagang asal India, Cina, Persia, Arab, dan lain-lain. Para pedagang asing itu singgah di Bandar Muaro Jumbai untuk menjual berbagai komoditas sandang dan perabotan rumah tangga. Para pedagang asing membeli rempah-rempah, kopi, tembakau, dan lain-lain dari penduduk pribumi. Tak seberapa jauh dari Bandar Laut Muaro Jumbai memang terdapat pasar pegantian. Di pasar pegantian itu sekali setiap minggu dilakukan lelang beragam komoditas pertanian oleh para pedagang setempat. Pada saat lelang itulah para pedagang asing membeli, bahkan memborong beraneka komoditas hasil pertanian dari para pedagang setempat. Tak jarang hubungan jual-beli itu memungkinkan beberapa pedagang asing menemukan jodohnya pada perempuan atau gadis lokal yang kebetulan memang berparas cantik khas Melayu. Perempuan atau gadis Melayu setelah dipersunting ada pula yang bersedia diboyong ke negeri pedagang asing yang menjadi suaminya. Di Bandar Laut Muaro Jumbai itu 10 sampan yang dikomandoi Sailendra merapat dan berlabuh. Semua penumpang sampan itu yang tak kurang dari 100 orang prajurit Puma telah turun ke daratan. Mereka berbaris rapi di bawah komando Sailendra menuju ke Istana Kuntara. Penduduk setempat yang melihat barusan prajurit itu dari kerajaan Korinta, secara sigap menyambut dengan meneriakkan yel-yel, "Hidup Korinta! Hidup Kuntara! Jayalah Korinta! Jayalah Kuntara!" Di pintu gerbang Istana Kuntara, 100 pasukan Puma Korinta disambut oleh Senapati Nuwigata Wawarang, Hulu Balang Birawana Senatama, dan puluhan prajurit khusus pengamanan Istana Kuntara. Senapati Nuwigata diikuti Hulu Balang Birawana mengantar komandan pasukan Sailendra menghadap Raja Narayana Sankara penguasa Kuntara. Selepas melaporkan kedatangan bala bantuan 100 prajurit dari kerajaan Korinta, Senapati Nuwigata memperkenalkan Sailendra sebagai komandan pasukan khusus Puma. Raja Narayana Sankara memerintahkan rombongan bala bantuan dijamu selayaknya anggota keluarga. Rombongan itu untuk sementara ditempatkan di asrama ulun-ulun, yang memang khusus untuk tempat tinggal prajurit militer. Pada malam harinya Hulu Balang Birawana menjemput Sailendra untuk mengikuti acara pembekalan dan urun rembuk. Pembekalan berisi harapan dan pesan disampaikan oleh Paduka Mulia Raja Narayana Sankara. Ancaman dari kerajaan Sahilan bukan sekadar gertak dan omong kosong. Dari para telik sandi Kuntara diperoleh informasi didukung bukti bahwa Raja Sahilan sedang menyiapkan serangan ke beberapa kerajaan yang menolak tunduk kepada mereka, ungkap Raja Narayana kepada hadirin, termasuk Sailendra yang menyimak dengan fokus. Atas informasi itulah aku meminta bantuan kepada kerajaan kerabat di Mohosin, yaitu Kerajaan Korinta. Permintaan bantuan itu dipenuhi oleh Raja Wacana Bumi Numimba. Bersama kita semua telah hadir Sailendra. Beliau masih sangat muda tapi aku yakin kemampuannya tidaklah diragukan. Raja Wacana Bumi sendiri sebelum mengirim bala bantuan, mengirim surat kepadaku. Raja Wacana Bumi adalah adik iparku. Dia mempersunting adik kandungku sebagai permaisuri. Dalam suratnya dia mengatakan bahwa bala bantuannya adalah pasukan khusus pulang mayit disingkat Pasus Puma. Sailendra yang sekarang duduk bersama kita adalah komandan dari pasukan dimaksud. Sailendra, apa benar begitu? Siap, Paduka Mulia. Raja Wacana Bumi Numimba saat ini memang mempercayakan jabatan itu kepada hamba, sahut Sailendra sambil berdiri dan menjurah hormat kepada Raja Narayana dan semua hadirin. Selanjutnya Raja Narayana meminta Sailendra mengemukakan pendapatnya ataupun sarannya demi memperkuat pertahanan Kuntara, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan serangan bala tentara laut dari Kerajaan Sahilan. Raja Narayana menyebutkan bala tentara laut Kerajaan Sahilan sudah kerap mengganggu dan menghalang-halangi para pedagang asing yang hendak berlabuh di Bandar Laut Muaro Jumbai. Sailendra menjurah hormat seraya berucap dengan gamblang, "Siap, Paduka Mulia."
Saya menyarankan pengetatan patroli laut oleh sejenis armada pasukan pengintaian hingga sampai kawasan tak kurang 100 tombak dari garis pantai Bandar Laut Muaro Jumbai. Patroli laut itu sangat penting guna mencegah pihak lain yang akan mencegat atau menghalangi kapal pedagang asing yang berniat bersandar di Bandar Laut Muara Jumbai. Saranmu baik sekali, Sailendra. Hanya saja Kuntara masih mengalami kendala dalam hal keterbatasan jumlah prajurit yang siap menjalankan tugas berat itu. Ditambah lagi sampan yang sekarang dipunyai Kuntara belum mendukung untuk tugas-tugas pengintaian, terang Raja Narayana berterus terang. Mohon maaf sebelumnya Paduka Mulia. Jika Paduka mengizinkan saya dan Laskar Puma siap mengemban tugas-tugas patroli tersebut, ucap Sailendra tegas tetap dalam sikap menjura penuh hormat. Kalian dengar semua, aku Raja Narayana mengizinkan Sailendra bersama laskarnya untuk melakukan tugas patroli pengamanan Bandar Laut Muara Jumbai. Serentak semua pejabat dan prajurit yang hadir menyatakan setuju dan siap mendukung Sailendra dalam mengamankan Bandar Laut Muara Jumbai. Ampun Baginda Mulia, terlebih dahulu izinkan juga hamba memaparkan tahapan tugas-tugas patroli laut yang akan kami lakukan mulai besok pagi, kata Sailendra. Silakan utarakan Sailendra, aku dan seluruh rakyatku tentu sangat mendukung dengan sepenuh hati, sambut Raja Narayana dengan senyum terkembang. Terima kasih Paduka Mulia. Prajurit yang datang bersamaku kemari hanya berjumlah 100 orang. Jumlah itu lebih kurang setara dengan satu kompi. Aku sangat yakin, jumlah itu sudah lebih dari cukup untuk mengimbangi kekuatan armada laut Kerajaan Sahilan, ungkap Sailendra. Mendengar ucapan Sailendra yang terkesan meremehkan kekuatan lawan itu, Senapati Nuwigata Wewarang memohon izin kepada Raja Narayana untuk angkat bicara. Paduka Mulia, perkenankan hamba menyampaikan data terbaru dari telik sandi kita. Kerajaan Kuntara saat ini mempunyai armada laut berkekuatan setara 5 hingga 6 batalion. Menurut saya, Paduka Mulia, tanpa bermaksud merendahkan, Sailendra kiranya perlu menjelaskan taktik perang seperti apa dipakai, agar satu kompi prajurit bisa mengimbangi bala tentara bahari satu batalion. Ya, Sailendra, silakan jelaskan kepada kami semua. Apa kau telah menyiapkan taktik perang? Raja Narayana Sankara mempersilakan Sailendra menanggapi. Siap, Paduka Mulia. Laskar bantuan yang dikirim oleh Raja Wacana Bumi Numimba adalah laskar khusus pulang mayit. Jadi aku bersama satu kompi laskar memang dididik untuk berani mati. Sekitar 100 prajurit akan bergerilya menuju setiap target untuk dilumpuhkan lalu menguasai. Laskar pulang mayit tak mengenal mundur atau menyerah. Kematian dalam bertempur membela kerajaan adalah keutamaan sikap setiap prajurit laskar. Mohon doa restu Paduka Mulia dan seluruh rakyat Kuntara melepas laskar khusus pulang mayit ke medan tempur. Kami tak boleh menunggu. Kerajaan Sahilan mesti segera ditaklukkan agar bangsa Melayu berjaya, ucap Sailendra dengan nada tegas berapi-api. Doa restuku dan seluruh rakyat Kuntara menyertai kalian para prajurit sejati. Bila laskar kalian akan bertolak, Raja Narayana menyodorkan pertanyaan tentang kesiapan waktu mereka berangkat. Dalam 2-3 hari ini juga Paduka Mulia. Untuk pengamanan dan patroli laut, aku segera menugaskan 2 peleton prajurit pesut bahari. 2 peleton itu bertugas mengamankan jalur laut di sekitar Istana Kuntara dan Bandar Muaro Jumbai, tegas Sailendra seraya menjura hormat. Selanjutnya Sailendra memaparkan ada 2 peleton yang khusus disiagakan untuk patroli dan pengamanan jalur laut di sekitar dan menuju Bandar Muaro Jumbai. Sementara sisa laskar sekitar 8 peleton bertugas secara proaktif menyerang bandar laut milik Kerajaan Sahilan dari 2 penjuru. Sebelum melakukan penyerangan, Sailendra terlebih dahulu menugaskan 5 prajurit infanteri untuk pemetaan situasi dan kondisi Kerajaan Sahilan. 5 prajurit infanteri itu merupakan bagian dari strategi Sailendra untuk mengecoh musuh. Dalam tempo 1x24 jam 5 prajurit infanteri yang ditugaskan di bidang tipografi telah kembali dan melaporkan semua hasil pemetaan kepada Sailendra. Tibalah pada hari Sailendra bersama 8 peleton laskar khusus pulang mayit, Lasus Puma, berangkat menuju Kerajaan Sahilan di tepi Sungai Kampar, sekarang termasuk kawasan Riau.
Sedangkan untuk patroli dan pengamanan jalur laut di sekitar Bandar Laut Muara Jumbai, Sailendra menugaskan 2 peleton sisanya. Satu kompi pasukan elit yang dipimpin Sailendra beranggotakan 100 prajurit dibagi menjadi 10 peleton. Setiap peleton terdiri dari 10 prajurit elit. Semua berjalan sesuai rencana. Kerajaan Sahilan menghadapi berbagai serangan secara sporadis dari musuh yang tidak jelas asal-muasalnya. Pertahanan Bandar Sahilan di muara Sungai Kampar berhasil dilumpuhkan. Banyak pedagang asing yang meninggalkan Bandar Sahilan secara diam-diam karena takut menjadi korban dari serbuan pasukan yang datang secara tiba-tiba. Mereka menyebut serbuan itu berasal dari Laskar Pesut Korinta. Laskar Pesut Korinta menjadi momok sangat menakutkan buat armada prajurit Sahilan. Istana Sahilan gempar karena raja mereka telah menjadi tawanan dan dipaksa bertekuk lutut mengakui kekuasaan Laskar Pesut Korinta. Raja Sahilan mengakui kekuasaan tunduk pada Sailendra, komandan besar Laskar Pesut Korinta. Siapapun kalian, aku mohon bebaskan aku. Jangan sakiti rakyat. Aku mengaku kalah. Aku dan rakyatku siap membayar upeti kepadamu Tuan Sailendra, ucap Raja Megat Sabim Sahil Sebuyanan, penguasa kerajaan Sahilan. Kami tidak butuh upeti dari Raja Culas sepertimu. Kau pasti berpikir aku akan mengampunimu sehingga kau tetap kembali menindas rakyatmu. Sailendra berucap keras disaksikan oleh banyak rakyat Sahilan. Ampuni aku Tuan Sailendra. Kau mengaku dari Korinta. Aku tidak pernah terpikir untuk menyerang Korinta. Aku juga tidak lagi menganggap kerajaan Kuntara sebagai musuh. Memang aku salah. Apapun hubungan Tuan Sailendra dengan kerajaan Kuntara, maafkan aku. Jangan bunuh aku. Tuan Sailendra bisa menguasai kerajaan ini, tapi Tuan Sailendra akan menghadapi perlawanan rakyat, ucap Raja Megat Sabim terbata-bata. Tubuh Raja Megat Sabim gemetaran dan dari pakaian penutup bagian tubuh bawahnya mengucur air beraroma pesing. Raja Megat Sabim sampai terkencing di celana saking takutnya. Mana Panglima Perang Sahilan? Ayo bela rajamu yang terkenal bengis dan kejam pada rakyat sendiri. Majulah, hadapi aku. Biar ku habisi kalian semua bersama Raja Zalim ini. Selepas berucap begitu, Sailendra menebaskan pedangnya ke kepala Raja Megat Sabim Sahil Sebuyanan. Tanpa ampun lagi kepala Raja Megat Sabim Sahil Sebuyanan terpisah lepas dari tubuhnya. Semua tercekat kaget dengan wajah penuh ketakutan menyaksikan apa yang diperbuat Sailendra. Aku bertanya kembali, di antara kalian semua pejabat Sahilan mana yang panglima perang? Kalian pengecut, membiarkan rakyat tertindas oleh bangsat lalim. Ayo majulah. Aku Sailendra dengan senang hati akan mengantarkan kalian menyusul Raja Lalim kalian. Kembali suara Sailendra bergema di seantero istana kerajaan Sahilan. Tuan yang mengaku bernama Sailendra, Tuan telah berjaya mengalahkan semua pejabat yang Tuan sebut penindas rakyat. Kami di sini cuma tersisa prajurit rendahan. Mana sanggup kami melawan Tuan utusan dewa? Kami tidak berani, Tuan, kata seorang prajurit memberanikan diri kendati dengan tubuh gemetar. Sailendra menatap orang berseragam prajurit dengan sorot mata penuh selidik. Kau siapa? Bertanya Sailendra seraya melanjutkan, apa jabatanmu di dalam istana Sahilan? Namaku Tawangsa Besanaji. Aku prajurit biasa tanpa jabatan apapun. Aku tidak akan menentang perintahmu apabila Tuan ingin menjadi raja di Sahilan. Ketahuilah, tujuan utamaku menyerang kerajaan Sahilan bukan untuk menjadi penguasa. Jika aku mau ayah kandungku juga seorang raja. Hai rakyat Sahilan, kalian angkatlah raja yang adil bijaksana di antara kalian. Aku dan semua prajurit laskarku akan segera pergi, ucap Sailendra dengan suara tegas membuat semua prajurit dan rakyat Sahilan terkaget karena tidak mengira Sailendra menolak menjadi raja buat mereka. Tuan tidak bisa pergi begitu saja. Tuan mesti membantu kami memilih raja yang adil bijaksana itu, pinta seorang prajurit lainnya yang berdiri tak jauh dari Tawangsa Besanaji. Sailendra memenuhi permintaan itu dan dilangsungkanlah pemilihan berikut pengangkatan raja baru kerajaan Sahilan. Kabar pengangkatan raja baru itu secara cepat menyebar luas dari mulut ke seluruh kawasan Swarnatwipa.
Nama Sailendra juga ikut tersebar luas di kalangan masyarakat di hampir semua kerajaan di Swarnatwipa, termasuk sampai ke telinga Raja Kuntara Narayana Sankara dan Raja Korinta Wacana Bumi Numimba. Nama Sailendra disertai embel-embel julukan khas masyarakat Melayu, yaitu Dampu Enta Dapunta, titisan Mahadewa dari Kayangan. Di kawasan pantai barat Swarnatwipa atau di barat pegunungan Bukit Barisan sebelah selatan istilah Hampu mengalami perubahan pelafalan menjadi Hompu. Bersambung ke bab 5 benih pemberontakan di Kuntara.